Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Afifah. Saya adalah mahasiswa semester 5 di kelas A, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat suatu video kegiatan pembelajaran, yang mana dalam video ini memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baik, langsung saja kita masuk pada videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi Ibu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, baik. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi ya untuk belajar. Namun sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, alangkah baiknya kita dahului dulu dengan berdoa. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doanya, disilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Amin. Baik, terima kasih ya kepada ketua kelas sudah memimpin doanya. Oke, jadi gimana nih? Kalian sudah siap untuk belajar pada kesempatan hari ini? Siap banget Ibu. Alhamdulillah ya kalau siap. Tapi sebelum itu Ibu ingin memastikan dulu kehadiran dari adik-adik semuanya. Untuk hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua Ibu. Oke, alhamdulillah ya hadir semuanya. Oke, jadi Ibu anggap kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada kesempatan hari ini. Oke? Oke Ibu. Oke. Nah adik-adik, sudah ada yang tahu belum hari ini kita akan membahas materi terkait apa? Belum tahu Ibu. Oke, belum tahu ya. Jadi hari ini kita itu akan belajar materi terkait dengan ibadah haji. Nah di sini sudah ada belum yang pernah naik haji? Belum Ibu, tapi insya Allah. Oke, insya Allah ya Ibu doakan semuanya, semoga kita semua bisa segera melakukan ibadah haji. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Tapi sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih, siapa yang sudah tahu haji itu apa sih? Gitu. Ayo, ada yang bisa? Ibu, setahu saya ibadah haji itu adalah ibadah yang dilakukan di kota Mekah. Oke, benar ya, bahwasanya memang ibadah haji itu adalah ibadah yang dilakukan di kota Mekah. Siapa tadi namanya yang menjawab? Ajeng Bu. Oke, baik, terima kasih ya Ajeng sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, oke adik-adik, selanjutnya kita langsung saja masuk pada inti pembelajaran kita ya. Jadi, tadi malam kan Ibu sudah bagikan ya beberapa kelompok kecil di grup WA. Ibu sudah bentuk kelompok kecil. Nah, tujuannya apa dibentuk kelompok itu? Jadi, tugas kalian sekarang adalah, tugas masing-masing kelompok adalah untuk mencari informasi terkait dengan definisi dari ibadah haji. Kemudian yang selanjutnya, apa dalil yang mendasari pelaksanaan ibadah haji. Kemudian selain itu kalian juga harus mencari apa saja rukun-rukun pelaksanaan ibadah haji. Nah, itu kalian boleh cari dari sumber mana saja. Bisa melalui Google ataupun sumber-sumber yang lain. Oh iya, boleh juga kalian cari di buku PDF yang sudah Ibu bagikan dalam grup tadi malam. Terserah kalian mau cari dari mana. Oke? Bisa? Kalau bisa silahkan kalian diskusikan. Oke, Ibu rasa ya 10 menit sudah berlalu. Apakah kalian sudah ada yang selesai mencari materinya? Sudah Ibu. Oke, kelompok berapa tadi yang sudah? Kelompok 1. Oke, jadi Ibu minta perwakilan satu orang dari kelompok 1 ya untuk memaparkan hasil diskusi kalian di depan kelas agar teman-teman juga bisa mendengar ya apa jawaban dari kalian. Dipersilahkan kepada kelompok 1. Oke, baik teman-teman. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ajeng. Saya adalah perwakilan dari kelompok 1 yang akan memaparkan hasil diskusi kami terkait materi ibadah haji. Jadi yang pertama, pengertian haji. Haji merupakan berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ibadah pada waktu dan acara tertentu bagi umat Islam yang mampu baik secara fisik maupun finansial. Kemudian selanjutnya adalah hukum ibadah haji yang tertulis dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 97 yang
yang artinya di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Adapun rukun haji tersebut merujuk pada mazhab Asy-Syafi'iyah, di antaranya adalah ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, mencukur rambut, dan tertib. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada kelompok 1. Berikan tepuk tangannya dulu. Oke, terima kasih ya sudah memaparkan materinya. Jadi, selanjutnya ya, mungkin Ibu akan menjelaskan sedikit ya, memberikan tambahan jawaban dari pernyataan yang dikemukakan oleh kelompok 1 tadi. Nah, oke adik-adik, tadi kelompok 1 sudah benar ya jawabannya terkait dengan pengertian ya, dalil dan juga rukun haji. Sudah benar. Namun di sini Ibu ingin memberikan sedikit tambahan jawaban saja terkait dengan ketiga pembahasan tadi. Oke, jadi yang pertama itu adalah definisi dari apa sih itu haji ya. Jadi secara bahasa haji itu berasal dari bahasa Arab haji, yang berarti berziarah atau mengunjungi atau menuju atau menyengaja pergi ke suatu tempat ya. Sedangkan secara istilah haji itu adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah dan untuk mendekatkan diri dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Seperti itu ya. Kemudian tadi juga sudah disebutkan bahwasanya dalil pelaksanaan ibadah haji itu terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 97. Nah, nanti adik-adik boleh buka dan boleh baca ya. Di situ sudah dijelaskan bahwasanya kewajiban manusia ya terhadap Allah itu adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke sana. Artinya ya, ibadah haji itu wajib untuk orang-orang yang mampu melaksanakannya. Terus bagaimana Ibu bagi orang-orang yang tidak mampu? Nah, untuk orang-orang yang tidak mampu ya, itu dikecualikan. Nanti ketika mereka mampu, maka mereka boleh untuk melaksanakan ibadah haji. Seperti itu ya. Tidak ada paksaan untuk melaksanakan ibadah haji, tapi akan menjadi wajib ketika orang tersebut mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, selanjutnya masuk pada rukun ya. Rukun haji. Jadi tadi sudah disebutkan bahwasanya rukun haji itu ada ihram ya, ada wukuf, ada tawaf, kemudian ada sa'i, ada tahallul, dan juga tertib gitu. Nah, terus apa sih itu ihram, Ibu? Jadi ihram itu adalah berniat memulai untuk melaksanakan haji dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri dari 2 helai kain putih yang tidak dijahit bagi laki-laki, dan juga pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan juga telapak tangan ya, gitu. Kemudian adapun wukuf. Jadi wukuf itu adalah tinggal di Arafah sejak matahari. Jadi wukuf itu adalah tinggal di Arafah sejak saat matahari tergelincir dari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar, yaitu hari nahar tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian selanjutnya adalah tawaf. Nah, tawaf ini mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula. Kemudian adapun sa'i. Sa'i itu adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan juga Bukit Marwa, dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Kemudian ada yang namanya tahallul. Nah, tahallul ini adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan
atau dihalalkan untuk melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Nah, tahallul ini ditandai dengan apa? Dengan mencukur rambut yang paling sedikit beberapa helai seperti. Jadi harus mencukur rambut ya. Kemudian yang terakhir adalah tertib. Nah, tertib di sini maksudnya apa? Jadi menertibkan rukun-rukun yang telah disebut yang tadi. Jadi untuk jadi ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul itu harus dilakukan secara tertib. Tidak boleh tukar-tukar dia. Harus dilakukan secara berurut seperti itu. Nah, baik, mungkin itu sedikit tambahan jawaban dari Ibu ya terkait dengan materi ibadah haji. Nah, adik-adik, jadi tugas kalian selanjutnya ya adalah membuat poster. Membuat poster yang mana poster ini nanti akan kalian presentasikan isinya. Nah, isinya itu apa saja? Kalian harus memuat di dalamnya pengertian, kemudian dalilnya, kemudian rukunnya, kemudian kalian juga harus memuat di situ sejarah ibadah haji. Kita kan belum membahas sejarahnya ya. Jadi kalian harus memuat di dalam itu tentang sejarah ibadah haji. Yang mana nanti poster ini ya akan kalian presentasikan pada pekan berikutnya, pertemuan berikutnya. Bagaimana? Bisa adik-adik? Insya Allah Ibu. Oke, insya Allah bisa ya. Ya. Nah, jadi Ibu rasa sudah selesai materi kita pada hari ini. Apakah masih ada yang belum paham tentang materi yang Ibu ajarkan hari ini? Silahkan bertanya. Alhamdulillah sudah cukup paham Ibu. Oke, sudah cukup paham ya? Boleh Ibu uji? Ya boleh Ibu. Oke, jadi terkait dengan definisinya, ada yang bisa menjelaskan terkait dengan definisi yang sudah Ibu jelaskan tadi? Definisi haji? Silahkan. Saya Ibu. Oke, silahkan. Jadi berdasarkan apa yang saya telah pahami, haji adalah berziarah atau mengunjungi Baitullah dengan tujuan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan rukun dan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Oke. Waktu-waktu yang sudah ditentukan itu apa saja? Pada hari raya haji Bu, tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Oke, benar ya. Kemudian dalilnya terdapat dalam Quran surah apa? Al-Imran ayat 97. Oke, benar ya. Kemudian yang terakhir rukun. Rukunnya apa saja? Yang pertama ada ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i tahallul atau mencukur rambut, dan yang terakhir tertib. Oke, jadi sudah benar ya. Jadi Ibu anggap kalian semua sudah mengerti materi yang Ibu ajarkan pada kesempatan kali ini. Kalau begitu, pembelajaran kali ini Ibu anggap selesai dan Ibu akan tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Nah teman-teman, itulah dia tadi video tentang kegiatan pembelajaran yang didahului dengan kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan diakhiri dengan kegiatan penutup. Itu adalah materi pembelajaran fikih untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Baik teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.